warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Sabrina Azahra. Nama saya Jumiati. Nama saya Ridho Pratama. Nama saya Dina Lestari. Nama saya Salsa Fitri. Nama saya Nania Piani. Kami di sini akan menjelaskan kaidah pencacahan bagian 1, menjelaskan tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan. Jika terdapat n peristiwa yang saling lepas, maka K1 banyak cara pada peristiwa pertama, K2 banyak cara pada peristiwa kedua, K3 banyak cara peristiwa ketiga, dan seterusnya sampai Kn sama dengan banyak cara pada peristiwa K ke N. Aturan penjumlahan umumnya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu atau bisa dibilang pilihan dan biasanya menghubungkan kata hubung. Untuk contohnya, aturan penjumlahan biasanya digunakan beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Biasanya pada soalnya itu dihubungkan dengan kata atau. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh ini. Contoh aturan penjumlahan. Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil Pajero, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil tersebut? Jadi tidak mungkin Fatih membeli semua jenis mobil tersebut. Di sini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Berapa banyak pilihan Fatih membeli mobil tersebut? Di sini 3 jenis mobil Pajero, 4 jenis mobil SUV, 5 mobil MPV. Hasilnya adalah 12. Jadi banyak pilihan Fatih, yaitu 12 pilihan. Perkalian, jika terdapat unsur yang tersedia, maka K1 banyak cara untuk menyusun unsur pertama, K2 banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, K3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun, dan seterusnya sampai Kn banyak cara menyusun unsur ke N setelah objek N1. Unsur sebelumnya tersusun. Aturan perkalian umumnya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung. Dan Contoh aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contoh aturan perkalian, Tony memiliki 3 baju dan celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Misalnya 3 baju yang dimiliki oleh Tony itu baju 1, baju 2, dan baju 3. Kita akan menggunakan diagram pohon untuk memasangkan baju dan celananya. Baju 1 dipasangkan oleh celana 1, maka B1 C1. Baju 1 dengan C2 akan menjadi B1 dan C2. Begitu juga dengan baju kedua bisa dipasangkan dengan C1, maka B2 C1. B2 dipasangkan dengan C2, hasilnya B2 C2. Baju ketiga juga bisa dipasangkan dengan C1, maka akan menjadi B3 C1. B3 akan dipasangkan dengan C3, maka hasilnya B3 C3. Jadi banyak cara untuk memasangkan baju dan celana tadi, yaitu mempunyai 6 cara memasangkan. Jika menggunakan aturan perkalian, maka 3 dikali 2 sama dengan 6 pasang. Biar teman-teman lebih paham perbedaan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, sekarang saya akan menjelaskan soal dan beberapa permasalahan. Ini dengan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita mulai dari permasalahan pertama.
Contoh 1. Fatia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Teman-teman, perhatikan kejadian ini. Mungkin gak Fatia menggunakan yang dimilikinya sekaligus. Tidak mungkin kan? Jadi, ini berupa pilihan. Kita memilih salah satunya, maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Kita jumlahkan saja. 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 9. 9 cara. Contoh kedua, Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar? Ini berupa kejadian yang merupakan pilihan teman-teman, karena nggak mungkin Budi mendengar lagu secara bersamaan. Pasti Budi akan memilih salah satunya. Jadi kita menggunakan aturan perjumlahan. Jadi kita jumlahkan. 6 lagu dangdut ditambah 10 lagu pop ditambah 5 lagu rock. Hasilnya 21 cara. Contoh 3. Hendra memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra memasangkan pakaian yang dimilikinya? Di sini kita akan menggunakan aturan perkalian. Banyaknya kemeja 5 dikali 6 celana dikali 3 sepatu sama dengan maka hasilnya 90 cara. Contoh 4. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B, dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Budi dapat pergi ke kota A ke kota C? Biar lebih jelas, ini ilustrasinya. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Kemudian kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Jadi kita menggunakan cara aturan perkalian. Meskipun di sini kejadian tidak digunakan bersamaan. Gak mungkin jalur ke-1 dan ke-4 ini digunakan bersama. Tapi ini saling berkaitan. Jadi kita kaitkan teman-teman. Dari kota A ke kota B ada 3 cara. Dikali 4. Jadi hasilnya adalah 12 cara. Contoh 5. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jakarta ke Bali 4 jalur, Singapura ke Bali 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah, biar lebih jelas ini ilustrasinya. Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur, kemudian Jakarta ke Bali 4 jalur. Dari Singapura langsung ke Bali yaitu 2 jalur tanpa melalui Jakarta. Untuk kasus ini secara garis besar mempunyai 2 pilihan. Yang pertama, Singapura ke Bali melalui Jakarta. Yang kedua, Singapura ke Bali atau langsung. Ini pilihan ya teman-teman. Maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Untuk pilihan pertama, dari Singapura ke Jakartanya ada 3 jalur. Dari Jakarta ke Bali ada 4. Kita gunakan aturan perkaliannya teman-teman. 3 dikali 4 sama dengan 12 cara. Kemudian pilihan kedua yang langsung tanpa melalui Jakarta, maka di sini ada 2 jalur atau 2 cara. Karena ini berupa pilihan, mari kita jumlahkan jadi 12 tambah 2 hasilnya 14 cara. Sekian dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada lebihnya Jangan dikembalikan, bercanda.